Kalau ada tempat panggang terbesar atau open di dunia, maka Mall Jogja Klender lah tempatnya. Kenapa mall ini berubah menjadi tempat panggang? Karena dulunya tempat ini pernah memanggang ratusan daging manusia. Nggak cukup sampai di situ. Setelahnya tempat ini menjadi tempat arwah-arwah gentayangan. Dan penasaran siapa yang membakarnya. Yang teriak tentang rasa sakitnya terbakar hingga gosong. Mau tahu ceritanya? Kita langsung ke ceritanya aja, Setan Mania. Nah, Setan Mania, krisis ekonomi di Indonesia ini sudah dimulai dari 97 atau tahun 97 sampai puncaknya di tahun 98. Karena kita juga tahu ya, selama krisis moneter itu, banyak bank di Indonesia mengalami kebangkrutan atau sulit membayar hutang. Walaupun kita tahu sampai sekarang Indonesia masih banyak hutangnya ya. Pada saat itu juga suhu politik di Indonesia juga lagi panas-panasnya nih. Banyak sekali mahasiswa yang menuntut agar pemerintah rejim Orde Baru itu untuk lengser dari jabatannya. Sehingga terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota-kota besar di seluruh Indonesia. Bukan sampai situ aja, investor asing juga banyak yang cabut dari Indonesia. Sehingga terjadi krisis keuangan yang cukup besar. Ditambah lagi media massa, TV, radio pada saat itu tuh beritain kondisi Indonesia yang nggak baik. Seperti kerusuhan, demonstrasi, krisis moneter, dan lain sebagainya. Yang ini nih bikin masyarakat Indonesia jadi semakin stres. Dan seperti gak punya harapan lagi di masa depan. Karena ya gimana lagi, gue udah dipecat di perusahaan, punya banyak utang. Ya kita juga kalau di posisi kayak gitu sama. Kalau misalkan kita stres sendiri ya nggak apa-apa, paling ya bisa healing, bisa nonton film. Yang penting jangan nonton orang lagi stres aja gitu. Nah itu pertanyaannya, semuanya itu dalam kondisi yang sama-sama lagi stres. Bayangin, yang stres, yang marah, dan frustasi, ini jumlahnya tuh jutaan orang, bukan satu orang lagi. Kita ngadepin satu orang yang stres aja pusing gitu. Ini jutaan orang di Indonesia mengalami stres massal karena situasi tadi. Nah ini juga jadi bahaya nih. Bahaya banget, impactnya banyak masyarakat yang jadi impulsif atau sumbu pendek sama isu-isu yang nggak masuk akal. Karena memang bayangin aja kalau misalkan semua stres, waduh, kita ngadepin satu orang stres aja udah pusing, gimana ini banyak. Nah, salah satu isu yang seksi banget untuk di-trigger adalah masalah rasialis atau rasis. Tionghoa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya krisis ekonomi di 98. Karena emang banyak etnis Tionghoa ini berprofesi sebagai pemilik toko dan tempat usaha. Ya kita tahulah Hongkong punya toko-toko sembako. Nah biasanya para pedagang ini tuh ngumpul di Plaza Glodok di Mangga 2 dan Mall Klender. Nah toko-toko inilah nantinya yang akan dijadikan target untuk dijarah. Bahkan orang-orang yang mukanya sipit-sipit tuh udah pasti, wah ini bukan pribumi, kita jarah. Kalau kata orang tua gue sih bisa dilihat orang-orang berseliweran di jalan sambil bawa barang-barang yang diambil dari pertokoan. Ada yang bawa kulkas 2 pintu, ada yang bawa TV, dan barang-barang lainnya. Pokoknya menjarah aja. Itu di belakangnya ada asap hitam mengepul akibat ban-ban bekas dibakar dan ditaruh di tengah jalan. Jadi kondisi ini tuh semakin hari tuh semakin chaos. Lu kebayang lah gimana pada saat orang lagi ngambilin barangnya, terus ada api dan sebagainya. Nah akhirnya penjarahan ini ada yang merorganisir dan memprovokasi massa. Siapa mereka? Gue juga nggak tahu. Nah sampai saat ini masih belum jelas ini mereka nih siapa gitu. Menurut saksi mata atau orang yang lihat, komplotan ini punya ciri-ciri berbadan tegap dan berambut cepat. Jadi para penjarah yang awalnya bergerak tanpa koordinasi, tiba-tiba ada yang backingan atau ada yang provokasi lah dan bergerak dengan komando. Hasilnya, Mall Jogja Klender yang awalnya dijaga oleh
pagar betis oleh satpam dan para jawara kampung harus jebol dan merelakan massa yang bergerak secara masif. Karena memang banyak kan warga datang tuh, karena kan orang-orang terprovokasi akhirnya masuk ke situ. Akhirnya para penjara yang jumlahnya ratusan orang ini masuk ke dalam gedung. Kemudian ke dalam toko, menjarah apapun yang bisa mereka ambil walaupun saat itu kondisi mallnya gelap. Kayak kondisi mallnya tuh udah gelap gulita, itu mereka tuh nggak peduli, bikin mereka tuh masih tetap untuk ya udah gue mau ngejar aja. Mereka seperti orang yang kesurupan mengambil barang apapun yang ada di tempat mereka secepat dan sebanyak mungkin. Padahal kondisi mallnya tuh gelap. Nah itulah filosofi dari arti kebutuhan lebih utama daripada ketakutan ya kan. Jadi mereka tuh kayak kesetanan gitu. Di sisi lain, komplotan provokator itu justru mengangkat kasur dan barang-barang lainnya yang ditumpuk membentuk gunungan. Orang lainnya ada yang bawa dirijen dan korek api yang kita tahu kalau dirijen itu pasti isinya ada bensin. Terjadilah kebakaran hebat di lantai dasar sehingga kepulan asap hitam terjebak di dalam mall. Jadi komplotan provokator itu membakar dan keluar dari toko dan menguncinya dari luar. Beberapa cerita bilang bahwa mereka juga melempar bom molotov supaya apinya bisa cepat merambat. Ratusan orang terjebak di dalam mall. Pertama, orang-orang jadi sesak napas karena asap. Yang kedua, panik, kesulitan mencari jalan keluar. Dan membuat mereka pingsan bersamaan dengan menjalarnya api ke seluruh penjuru gedung. Kita bisa bayangin lah gimana dikuncinya mall dan asap kepulan kebakar. Saat petugas pemadam berhasil memadamkan api, mengevakuasi mayat-mayat, dikumpulkanlah di dalam satu tempat. Karena mayat-mayat itu kondisinya tuh udah gosong, udah hampir pasti nggak bisa dikenali. Untuk itulah beberapa warga ikut menyaksikan untuk mencari anggota keluarganya yang hilang. Tercium aroma kulit dan daging yang terbakar. Satu mayat aja kita pasti kecium baunya kayak gimana. Ini ratusan. Ternyata ada beberapa mayat yang masih anak-anak. Yang mungkin aja hanya sekedar ikut-ikutan atau mereka adalah anak dari para tenan toko yang terjebak di dalam gedung. Nah, Setan Mania ini menjadi pengalaman yang ngeri bagi siapapun yang menjadi saksi mata dalam tragedi itu. Dalam banyak kepercayaan, siksa yang rasanya sakitnya paling hebat itu disamain dengan cara dibakar. Ya, ini kita tahu ya di dalam Islam dan agama Samawi, api neraka menjadi puncak siksaan yang paling menyakitkan di akhirat. Ya, kita bisa bayangin gimana korban-korban di sana. Nah, itulah kisah misteri di dalam Mall Klender. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan tragedi Mall Klender. Tapi seiring berjalannya waktu, Mall Klender kembali dibangun dan bisa jalan seperti awal lagi. Tapi bagi kalian yang mau coba untuk menguji nyali kalian atau uji adrenalin, datanglah saat mall ini sudah dalam kondisi kosong dan malam hari. Buat kalian yang pernah punya pengalaman horor di Mall Klender, bisa komen di bawah. Silakan warga Klender komen. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Atau buat kalian juga yang punya cerita horor, misteri, atau tentang setan ya, untuk Setan Mania bisa langsung kirim di bawah ini. Oke, gua Om Koko, sampai jumpa lagi di Rumpiin Setan.